Pada awal film kita diperlihatkan seorang pria parubaya bernama Tuan Kingsley, sedang dalam perjalanan menuju kantornya bersama menantunya yang bernama Malcolm. Setiba di kantornya, tampaknya Kingsley sedang didemo oleh sekelompok orang yang ingin Kingsley memperpanjang penyewaan terhadap lahan pertanian mereka untuk bisnis pertambangan Kingsley. Maka untuk meredam aksi pendemo tersebut, Malcolm pun mewakili mertuanya lalu menerima permintaan mereka. Kingsley kemudian mendapat panggilan telepon dari cucunya yang bernama Maddie. Dalam percakapan itu, Maddie meminta kakeknya agar dia menghentikan sikap ambisi ayahnya yang ingin melanjutkan bisnis pertambangan, karena menurutnya pertambangan tersebut sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Dan untuk meyakinkan kakeknya, Maddie pun mengirim sebuah link pemberitaan tentang bisnis pertambangan yang dijalankan perusahaan milik kakeknya tersebut. Pada hari itu, Kingsley bersama Dewan Direksi perusahaan termasuk Malcolm, juga akan mengadakan rapat untuk membahas keberlanjutan bisnis pertambangan, sekaligus akan memilih pimpinan perusahaan yang baru. Akan tetapi, cuaca yang cukup ekstrim pada hari itu, tiba-tiba memecahkan satu kaca gedung sehingga membuat situasi menjadi kacau, dan menyebabkan rapat terpaksa harus ditunda besok. Lalu ketika Kingsley mencoba untuk menatap keluar jendela, dia pun melihat seekor burung pelikan sedang bertengger. Hal tersebut tampaknya membuat Kingsley sekilas berpikir tentang masa lalunya. Malam harinya, Kingsley mendatangi cucunya untuk menjelaskan permasalahan bisnis pertambangannya. Dia mengatakan jika sekarang bisnis pertambangan tersebut dipegang oleh ayahnya sendiri. Namun, tampaknya Maddie tidak ingin mendengar penjelasan kakeknya. Dengan sedikit emosi dia menilai jika bisnis pertambangan itu sangat berbahaya, karena hampir menghabisi setengah dari tanah Australia Barat. Maddie juga tampaknya tidak setuju jika ayahnya memimpin dan mengambil alih perusahaan, terlebih di situ juga ada hak dari mendiang ibunya. Mendengar perkataan cucunya seperti itu, Kingsley pun hanya bisa terdiam sembari bersedih mengenang mendiang putrinya dengan sebuah liontin peninggalannya. Berselang beberapa saat, Maddie yang merasa bersalah karena telah bersikap kasar kepada kakeknya, kemudian menemui dan meminta maaf kepadanya. Setelah mereka kembali dalam situasi yang sama-sama nyaman, akhirnya Kingsley menceritakan kisahnya bagaimana dulu dia hidup, dan dibesarkan oleh ayahnya di sebuah pantai bernama 90 Mile. Kala itu usia Kingsley sekitar 10 tahun, dia bersama ayahnya yang bernama Tom, sengaja pergi menjauh dari kehidupan perkotaan dan tinggal di sebuah pesisir pantai, yang jauh dari orang-orang banyak. Di tempat itu, Kingsley kecil menghabisi hari-harinya dengan sesekali ikut ayahnya melaut mencari ikan. Lalu di malam harinya, dia isi waktunya untuk belajar di dalam rumah yang sangat sederhana yang dibangun ayahnya. Selain itu, Kingsley juga sesekali waktu mengunjungi habitat burung-burung pelikan yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya. Suatu hari, ketika Kingsley sedang mengelilingi bagian lain pantai tersebut, dia lalu bertemu dengan seorang pria kulit hitam bernama Bill. Tampaknya Bill adalah orang yang baik, di mana Bill mengaku jika dia bersama sukunya lebih dulu tinggal di pantai tersebut. Bill juga sangat peduli dengan alam dan satwa yang hidup di pantai itu, seperti burung pelikan. Sehingga terlihat sekali kekesalan Bill jika ada pemburu datang untuk membunuh burung-burung pelikan, seperti yang terjadi saat itu. Menurutnya, jika banyak burung pelikan yang terbunuh, maka badai dari laut selalu datang ke daratan. Hal tersebutlah yang sangat dikhawatirkan Bill selama dia tinggal di pantai itu. Tak lama kemudian, di tempat itu Kingsley dan Bill menemukan 3 ekor bayi burung pelikan, yang induknya baru saja ditembak oleh pemburu. Karena merasa kasihan, akhirnya Kingsley dan Bill memutuskan membawa 3 ekor bayi burung pelikan itu ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Kingsley dibantu Bill kemudian bergegas membuat sarang burung tersebut agar menjadi tetap hangat, agar bayi burung pelikan itu bisa bertahan hidup. Setelah sarang selesai dibuat, Kingsley dan Bill lalu memikirkan bagaimana cara memberikan bayi burung pelikan itu makan. Setelah mencoba segala cara, akhirnya Kingsley mempunyai ide yaitu melembutkan ikan-ikan yang akan dijadikan makanan bayi burung itu, menggunakan mesin perahu milik ayahnya. Cara tersebut tampaknya berhasil dilakukan Kingsley untuk memberi makan 3 bayi burung pelikan itu. Beberapa waktu kemudian, Tom sang ayah akhirnya pulang. Saat itu dia pun lantas bertanya kepada putranya apa yang terjadi dengan bau amis di rumahnya. Kingsley pun lalu menjelaskan kepada ayahnya semua hal tersebut, termasuk telah menggunakan mesin perahu ayahnya untuk membuat makanan bagi bayi burung pelikan itu.
Selain itu, dia juga memperkenalkan Bill, orang kulit hitam yang telah membantunya. Setelah mendengar cerita putranya, Tom tampak menerima perlakuan baik putranya yang telah menolong bayi-bayi burung pelikan itu. Bahkan setelah beberapa hari berikutnya, Tom membuatkan alat khusus bagi putranya untuk melembutkan makanan bayi-bayi burung pelikan tersebut. Semenjak itu, Kingsley pun kini mulai menghabiskan waktunya siang malam untuk mengurus dan memberi makan bayi-bayi burung pelikan itu, sampai akhirnya mereka pun menjadi tumbuh besar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tampaknya pertumbuhan bayi-bayi burung pelikan itu mulai mengganggu jam istirahat Tom sang ayah. Hal tersebut tentu membuatnya sangat kesal terlebih ketika dia melihat gelas minumnya dipakai putranya untuk menyuapi burung-burung pelikan itu. Namun, kekesalan Tom hanya sementara, sebab dia melihat semangat yang begitu kuat dalam diri putranya untuk membesarkan burung-burung pelikan itu. Sehingga mulai saat itu, dia pun membantu putranya untuk membesarkan 3 bayi burung pelikan yang diberi nama Ponder, Rangga, dan Percival tersebut dengan terus memberinya makan ikan-ikan segar. Singkat cerita, 3 bayi burung pelikan itu pun akhirnya telah tumbuh besar. Bahkan kini Tom mulai mengeluh akan stok makanan, yang dikonsumsi sangat banyak 3 burung itu setiap harinya, yang menurutnya itu melebihi jatah makan dia dan putranya dalam seminggu. Kemudian pada suatu hari, untuk pertama kalinya Tom dan Kingsley mengajak 3 burung pelikannya pergi ke kota untuk membeli stok makanan. Di sana mereka menjadi pusat perhatian orang-orang, karena dianggap sangat unik dan lucu. Sepulangnya dari kota, Tom lalu mengajak putranya berbicara serius terkait 3 burung pelikan itu. Tom tampaknya mulai mengeluhkan stok makanan yang sangat banyak untuk burung itu, sehingga dia menilai jika dia tidak akan sanggup terus-terusan mengurus burung-burung tersebut. Tom lalu meminta kepada putranya agar sebaiknya melepas ketiga burung pelikan itu ke alam liar, sebab habitat mereka ada di situ, dan di situ juga mereka akan bebas mencari makanan sendiri. Mendengar perkataan ayahnya seperti itu, tampak membuat Kingsley sangat sedih. Namun, dengan berat hati dia pun setuju dengan perkataan ayahnya. Kingsley pun mulai mempersiapkan 3 burung pelikannya itu untuk menghadapi kehidupan di alam bebas, yaitu dengan mulai mengajarinya memburu ikan dan belajar terbang. Setelah Kingsley berhasil melatih ketiga burung pelikannya itu, akhirnya waktu untuk melepaskan mereka ke alam bebas pun tiba. Di situ tampak sekali kesedihan dalam raut wajah Kingsley, sebab dia harus berpisah dengan burung yang telah dia rawat dan pelihara sejak bayi akan segera dilepaskan ke habitatnya. Semenjak itu, untuk pertama kalinya Kingsley pun mulai merasakan kesepian tanpa ada ketiga burung pelikan itu di dekatnya. Pada suatu hari, Kingsley mendatangi habitat burung pelikan berniat mencari Percival untuk mengobati kerinduannya. Namun, dia tidak menemukan ada Percival. Di sana Kingsley justru melihat para pemburu sedang menembak burung pelikan itu. Ayahnya yang mendengar cerita putranya seperti itu, kembali mengingatkannya agar sebaiknya berhenti mencari burung-burung pelikan itu. Dia mengajak putranya menyerahkan semua urusan kepada keputusan pemerintah, agar tempat tersebut bisa dijadikan sebagai tempat yang dilindungi dan terbebas dari pemburu. Beberapa hari kemudian, burung pelikan bernama Percival kembali pulang ke rumah Kingsley. Hal tersebut tentunya membuat Kingsley menjadi sangat gembira, terlebih ketika ayahnya mengizinkan Percival tinggal di sana. Semenjak saat itu, akhirnya Kingsley dan Percival pun bisa hidup bersama dan tidak pernah pergi lagi. Suatu hari, Tom dan Kingsley kembali mengajak Percival ke kota untuk membeli stok makanan. Namun, di sana tampaknya Kingsley dan burungnya mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh seorang pria, yang ternyata dia adalah para pemburu burung pelikan itu. Dalam kesempatan itu, sang pria berusaha menakut-nakuti bahkan mengancam Kingsley, agar berhenti mengurus burung-burung pelikan itu. Kemudian di hari berikutnya, Kingsley bersama Percival kembali bertemu para pemburu tersebut sedang menembak burung pelikan lainnya. Percival yang mengetahui itu, lantas langsung terbang dan menyerang pemburu itu.
Lalu ketika pemburu itu hendak membunuh Percival, Kingsley disusul Bill langsung datang dan mengusir pemburu itu. Setelah itu, Kingsley melihat cuaca menjadi cukup buruk, lantas dia langsung kepikiran ayahnya yang sedang berada di tengah laut. Dia bersama Bill pun bergegas menuju ke pantai untuk mencari ayahnya. Sementara itu, di tengah laut tampak juga Tom sang ayah mulai bergegas pulang setelah melihat cuaca yang cukup buruk. Namun, di tengah-tengah perjalanannya, tiba-tiba mesin perahunya mengalami kerusakan dan hal tersebut membuatnya terjebak di tengah laut. Tak lama kemudian akibat cuaca buruk itu, tiba-tiba ombak besar menghantam Tom dan perahunya hingga terbalik. Di saat yang bersamaan itu juga Kingsley pun melihat sosok ayahnya terombang-ambing di tengah laut. Hal tersebut membuatnya terlihat panik sembari berpikir cara untuk menolong ayahnya. Akhirnya Kingsley pun mendapatkan ide untuk menolong ayahnya, yaitu dengan mengirimkannya seutas benang dan tali dibantu Percival, yang terbang membawakannya ke tengah laut. Alhasil setelah berusaha cukup keras, Kingsley dibantu Bill pun akhirnya berhasil menolong Tom sampai ke tepi pantai, dan itu juga berkat pertolongan Percival burung pelikan yang pintar. Setelah aksi heroik Percival dan Kingsley yang berhasil menolong Tom tersebut, akhirnya membuat mereka berdua menjadi terkenal di berbagai media, dan mendapatkan banyak penggemar. Bahkan yang tak kalah pentingnya, Kingsley juga mendapatkan tawaran untuk menempuh pendidikan di sebuah sekolah terbaik di Australia. Namun, Kingsley menolak tawaran tersebut karena dia tidak ingin pergi jauh dari burung pelikan kesayangannya itu. Selanjutnya di suatu hari, para pemburu kembali datang menembak burung-burung pelikan. Hal tersebut tampaknya disadari oleh Percival sehingga dia langsung terbang mencari dan menyerang pemburu itu. Sementara itu, Kingsley bersama ayahnya yang menyadari tindakan Percival itu, juga bergegas mencarinya, sebab mereka sangat khawatir jika Percival tertembak oleh pemburu itu. Tak lama setelah menyerang pemburu itu, akhirnya benar saja Percival terkena tembakan dan dia langsung terjatuh ke tanah. Kingsley yang menyaksikan hal itu, terlihat sangat sedih dan bergegas membawa Percival pulang untuk mengobati lukanya. Sepanjang malam Kingsley terus memeluk erat tubuh Percival sembari berdoa, agar burung kesayangannya itu bisa kembali pulih. Namun takdir berkata lain, yang mana tak lama kemudian Percival burung pelikan kesayangan Kingsley pun akhirnya mati. Mereka selanjutnya menguburkan Percival di bawah sebuah tiang kayu, dan di sana juga Kingsley lalu mengukir nama Percival. Setelah kejadian itu, Kingsley juga akhirnya memutuskan mengambil tawaran untuk pergi sekolah tersebut. Cerita masa kecil Tuan Kingsley pun berakhir di sini. Dia selanjutnya mengajak Maddie cucunya ke tempat di mana dia menjalani masa kecilnya itu, seperti yang telah dia ceritakan. Di sana Kingsley memberitahu cucunya semua hal tentang tempat tersebut, mulai dari rumahnya yang kini sudah dalam kondisi hancur, hingga memperlihatkan sebuah monumen patung dari Percival, burung pelikan kesayangannya tersebut. Lalu di bagian akhir, Kingsley tiba-tiba mendapatkan panggilan video dari Malcolm yang sedang rapat bersama dewan direksi yang lainnya. Malcolm meminta Kingsley agar secepatnya memberikan keputusan terhadap keberlanjutan bisnis pertambangan perusahaannya. Namun, Kingsley memilih untuk menunda lagi rapat tersebut, sampai usia Maddie cucunya memenuhi syarat untuk ikut mengambil keputusan perusahaan. Sebab menurutnya Maddie memiliki hak 25% di dalam perusahaan, dan berhak juga menentukan keputusan bersama dewan direksi lainnya. Meskipun Malcolm sempat melakukan protes, namun sikap Kingsley itu justru disepakati oleh sebagian dewan direksi, sehingga rapat direksi itu pun ditunda hingga Maddie berusia dewasa. Setelah itu Kingsley berpesan kepada Maddie, agar dia harus berani berbicara tegas pada ayahnya, dan tidak membiarkan ayahnya sewenang-wenang menguasai perusahaan itu. Kingsley kemudian memberikan Leontine kenang-kenangan mendiang ibunya, agar Maddie menyimpannya dengan baik. Seperti itulah alur cerita film Storm Boy, semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan update alur film lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.